Jadi ada suatu fluida mengalir bagian solid ya. Kemudian di sini ada gaya sebagai fungsi dari kecepatan, densitas, viskositas, dan L atau dimensi dari bodinya tadi ya. Dengan menggunakan dimensional analisis, tentukanlah grup yang tidak berdimensi yang dibentuk dari variabel yang sudah ditentukan. Gunakan M, L, T sistem unit. Kemudian unit dari F adalah ml per T kuadrat. Kemudian kita disuruh memilih P, kecepatan, densitas, dan panjang sebagai core variabel. Baik, kalau dari sini saudara, pertama langkah yang saudara lakukan adalah seperti yang ada di tabel tadi ya, yang di Prof sampaikan tadi. Di mana di sini saudara membuat tabel gaya. Di sini kan ya ada gaya. Satuannya unitnya, dimensinya, notasinya apa? Gaya F. Kemudian satuannya apa? F itu kan sama dengan M dikalikan dengan A kan ya. Berarti kan M itu kilogram. Percepatan itu adalah meter bagi dengan detik kuadrat, ya kan? Kalau dinotasikan dalam sebuah unit, maka kilogram itu kan sama dengan apa tadi? M, ya kan? Jadi kilogramnya itu adalah M. Kemudian M ini meter, satunya panjang. Berarti di sini L. Ini S kuadrat, detik kuadrat, itu adalah T kuadrat. Kemudian 1, ini ada gaya. Yang kedua adalah ada densitas. Ini apa tadi? Kecepatan dulu ya, sebagai fungsi dari kecepatan. Kecepatan notasinya apa? Notasinya kecepatan adalah V. Kemudian satuannya apa? Satuannya kan meter per detik kan ya. Meter per detik itu kalau dituliskan dalam bentuk unit, meter itu panjang, berarti L. Kemudian second, waktu itu adalah detik, T, berarti L per T. Kemudian yang selanjutnya ketiga ada densitas. Densitas itu adalah rho. Satuannya apa? Kilogram per meter pangkat 3. Kilogram itu adalah massa, M. Meter pangkat 3 itu adalah panjang, L pangkat 3. Kemudian ada lagi viskositas. Viskositas, notasinya mu, satuannya adalah kilogram dibagi dengan viskositas kilogram meter per detik. Sehingga kilogramnya itu adalah massa, kemudian meter itu satuannya panjang, L, second waktu adalah T. Kemudian yang terakhir adalah satuan dimensi dari L, body L. Panjangnya. Atau L, body. Satuannya meter. Berarti di sini nanti notasinya adalah L. Dari sini ada berapa jumlah variabel yang sebagai fungsi dari F ini sini? Ada 5. Sehingga nanti jumlah variabelnya itu adalah 5. Kemudian tadi di soal sudah dijelaskan bahwa pilihlah kecepatan, densitas, dan L sebagai core dari variabel. Sehingga core variabelnya itu ada berapa? Ada 3. Ada V, ada rho, sama ada L. Sehingga kita bisa mencari berapa independennya. Yaitu dengan cara mengurangi jumlah variabel dikurangi dengan core variabel. Berarti nanti ini itu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berarti di sini ada P1 dan ada P2. Sehingga kalau dituliskan, maka P1 itu sama dengan fungsi dari P2. Selanjutnya
tadi kita akan memilih 3 variabel utama. Jadi yang kepilih itu adalah L, densitas, ini, sama kecepatan. Sehingga kita akan membuat model di mana P1 itu adalah sebagai fungsi core-nya. Core-nya itu apa saja? Ada L tadi kan, L, kemudian ada kecepatan, kemudian ada densitas. Ini adalah core-nya, P1. Kemudian yang tidak ada apa? Yang tadi itu sisa 2, ada gaya sama satunya viskositas. Sehingga nanti kita di sini yang P1 kita anggap sebagai fungsi dari gaya. Karena kita tidak tahu, kita pangkatkan sembarang. Kita pangkatkan A, kita pangkatkan B, kita pangkatkan C. Yang core-nya tadi. Karena F-nya tidak perlu, karena kan sudah satuannya sudah jelas MLT kuadrat ya. Nah, untuk P1 ini kita bisa menggunakan apa namanya? Satuan yang diturunkan tadi. Jadi di sini nanti kalau P2-nya seperti apa? P2 itu berarti core-nya tetap sama. L, nanti pangkatnya saudara bedakan. Terserah mau A, B, C. Ini D boleh, terserah. D, V dikalikan pangkat E, dikalikan dengan rho, dipangkatkan dengan F misalnya. Kemudian tadi F-nya kan ini sudah. Gayanya ini kan sudah, ini kan ya. Gayanya ini sudah. Kemudian yang belum viskositas, seperti mu. Berarti di sini nanti dikalikan dengan mu. Nah, untuk mencari nilai ini, A, B, C, D, E, F, maka kita harus memasukkan parameter-parameter unit yang ada di sini. Salah satu, misalnya, kita ngitung P1 ya, P1 sama dengan L pangkat A, V pangkat B, dikalikan dengan C pangkat C, dikalikan dengan F. Untuk P1-nya itu katakanlah sama dengan 1. P1-nya sama dengan 1. Maka nanti L. L itu apa? L itu adalah panjang, berarti satuan sudah tunggal ya, unit terkecil A. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu adalah meter per detik. Berarti dinotasikan dalam bentuk panjang meter per detik dibagi dengan T. Dipangkatkan dengan B. Kemudian densitas. Densitas itu adalah kilogram. Kilogram itu adalah massa dibagi dengan L pangkat 3. Dipangkatkan dengan C. Kemudian dikalikan dengan F gaya. Gaya itu adalah M dikalikan dengan L dibagi dengan T kuadrat. Nah ini saudara lihat di sini kan nilainya 1. Berarti berapa pangkat berapa yang nilainya sama dengan 1? Berapa kira-kira? 0. 0. Jadi di sini 1 pangkat 0. Berapapun kalau dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Mau 10 pangkat 0, 100 pangkat 0, berapapun kan sama dengan 1 ya. Sehingga nanti di sini katakanlah 0 sama dengan L pangkat A dikalikan dengan L per T dikalikan dengan B pangkat B, M per L pangkat 3 dikalikan dengan pangkat C, ML per T kuadrat. Kemudian kita nyari untuk suku L. Suku L berarti nilainya berapa di sini? 0. Ini kan 0, pangkat kanannya kan 0. Berarti 0 sama dengan apa? Pangkatnya itu A. Ini kan bisa saja L pangkat 0 itu kan juga sama ya. A ditambah dengan B. Kemudian ini L pangkat 3 C. Berarti kan min 3C. Kemudian yang di terakhir di sini ada plus 1. Sehingga ini persamaannya masih belum bisa diselesaikan. Kemudian kita nyari yang suku M atau T ya. T dulu. T dulu berarti di sini 0 sama dengan suku ini tidak mengandung T, tapi di suku ini mengandung T. Sehingga nanti 0 sama dengan ini min B. Min B, kemudian di sini tidak ada sukunya yang T, sehingga
0, ini ada min 2. Terus dari sini nanti saudara bisa dapat bahwa nilai B-nya itu sama dengan minus 2. B-nya nanti dimasukkan ke sini, minus 2. Tapi C-nya belum, jadi nggak bisa diselesaikan. Kemudian untuk yang M, 0 sama dengan, ini nggak ada fungsi M, ini nggak ada fungsi M, ini ada fungsi M, berarti di sini C plus 1. Sehingga C-nya nanti sama dengan minus 1. C-nya minus 1, saudara masukkan ke persamaan ini, sehingga nanti dapatkan 0 sama dengan A, min, B-nya tadi min 2, min 3 dikalikan min 1 ditambah dengan 1. Ini kan jadi min 3 dikalikan min 1, berarti kan jadi plus 3 nanti ya. Ini jadi plus 3, berarti min 2 dikalikan 3. Tambah 3, 1, tambah 1. Berarti A-nya nanti sama dengan min 2. A-nya sama dengan min 2, saudara masukkan ke atas ini. Sehingga nanti didapatkan persamaannya P1 sama dengan L pangkat A, L pangkat min 2. Kemudian V kecepatan pangkat B, jadi V pangkat B-nya min 2. Kemudian M-nya tadi itu adalah densitas. Densitasnya dipangkatkan dengan C. C-nya min 1. Kemudian dikalikan dengan F gaya. Sehingga P1-nya ini nanti kalau disederhanakan menjadi F per L kuadrat dibagi dengan rho V kuadrat ya. Rho-nya kan turun, V-nya turun. Sehingga nanti persamaannya seperti ini. Sehingga ini adalah nanti sebagai fungsi dari apa? Euler number ya, Euler number. Ini adalah yang untuk P1 ya. Sekarang kemudian kita nyari yang P2-nya apa? Fungsi P2-nya. Ini saya hapus ke apa ya? Jadi untuk P2-nya tadi kan di sini ini P2-nya itu adalah yang ini ya, yang sehingga kita uraikan P2 nanti sama dengan 1, P2 sama dengan L pangkat D dipangkatkan V pangkat E dikalikan rho pangkat F dikalikan dengan viskositas. 1 sama dengan L pangkat D dikalikan kecepatannya itu adalah L per T dipangkatkan dengan E, densitasnya kilogram meter per detik kuadrat, densitas itu kilogram per meter pangkat 3, berarti ini L pangkat 3 dipangkatkan dengan F dikalikan dengan viskositas. Viskositas tadi satuannya adalah kilogram massa dibagi dengan waktu kilogram per detik meter ya. Di sini ada L, ini ada T. Untuk L ini 0 sama dengan D ditambah dengan E min 3F min 1. Belum bisa diselesaikan. Kemudian untuk yang T ini adalah 0 sama dengan min E min 1. Sehingga E-nya itu sama dengan min 1. Kemudian satunya adalah untuk M ya. Untuk M-nya ini adalah M-nya ini itu enggak 0 sama dengan F plus 1. Sehingga F-nya ini nanti sama dengan minus 1. Kalau F-nya minus 1, E-nya minus 1, saudara masukkan ke persamaan ini 0 sama dengan D.
E-nya minus 1, F-nya min 1 berarti plus 3, min 1. Sehingga ini min 2 berarti D-nya nanti min 1 ya. D-nya min 1. Saudara masukkan ke tadi persamaan P2. P2 itu sama dengan L per D, L min 1. V dikalikan dengan E, E-nya adalah minus 1. Rho pangkat F, rho-nya dipangkatkan dengan F, F-nya adalah minus 1 juga. Dikalikan dengan viskositas. Viskositasnya adalah mu, atau nanti P2 itu sama dengan mu per LV dikalikan dengan densitas. Ini kan separuh kan ini kan ya. Mu viskositas dibagi dengan L dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan densitas kan sama dengan, kalau dibalik kan rho dV per mu atau rho LV per mu kan ya. Sehingga nanti P2 itu sama dengan 1/NRE. Sehingga fungsinya tadi kan apa? Fungsinya tadi itu adalah P1 sama dengan fungsi dari P2. P1-nya apa? P1-nya tadi adalah Euler number. NEU sama dengan fungsi dari NRE. Jadi F sebagai fungsi dari NRE. Ini adalah pengerjaan untuk soal yang berapa tadi? 3/11/1 ini ya. Baik, sampai sini jangan didiskusikan. Baik, kalau nggak ada kita lanjut untuk soal yang 3/11/2 ya. Baik, untuk soal 3/11/2 ini ada satu dimensional analisis untuk pembentukan bubble ya. Jadi dimensional analisis ini digunakan untuk mengkorelasikan data ukuran bubble dengan properti liquid ketika gas bubble dibentuk dengan menggunakan melalui small orifice. Diasumsikan bahwa signifikan variabelnya adalah bubble diameter, orifice diameter, liquid densitas, surface tensi, dan liquid viscosity serta G, gravitasi ya. Disuruh memilih D, rho sama G itu sebagai core variabel. Baik, kita anukan lagi seperti yang tadi ya. Di situ ada bubble diameter. Ada bubble diameter. Nanti notasinya adalah D ya. Berarti bubble diameter kan meter, nanti satuannya kan meter ya. Meter kalau di dalam bentuk unit, meter itu adalah L panjangnya. Kemudian ada orifice diameter, ada D, orifice. Orifice diameter D, satunya juga sama meter, unitnya jadi L. Kemudian setelah diameter ada liquid densitas rho. Rho adalah kilogram per meter pangkat 3. Kilogramnya M ya. Meter pangkat 3, L pangkat 3 berarti. M per L pangkat 3. Kemudian ada lagi surface tensi ya tadi ya. Surface tensi. Surface tensi. Maka nanti di sini kita satuannya adalah Newton. Newton per meter. Newton per meter. Newton itu adalah sama dengan Newton itu M kali A ya. Sehingga viskositasnya Newton M kali A. M dikalikan A. Meter per kuadrat.
per detik kuadrat. M kali A. Newton itu M dikalikan A per meter. Berarti meter kilogram meter per detik kuadrat. Per detik kuadrat. Gram meter per detik kuadrat. Newton itu M kali A. Sebentar kita cek dulu. Kilogram meter per detik kuadrat, ya betul. Kilogram meter per detik kuadrat, kilogram meter per detik kuadrat dibagi dengan meter. Berarti kan yang tinggal, berarti nanti untuk apa itu namanya, resistensinya kan tinggal kilogram per detik kuadrat. Berarti kilogramnya massa, detik kuadratnya T pangkat 2 ya. Kemudian viskositas. Viskositas itu kan satu, viskositas simbolnya ini, satuannya viskositas itu adalah kilogram. Viskositas kilogram per meter detik ya. Kilogramnya itu M, kemudian meternya L, kemudian S-nya diganti dengan T. Kemudian terakhir ada gaya gravitasi ya. Atau G, gravitasi itu kan massa dikalikan kecepatannya. Massa kilogram, percepatannya adalah meter per detik kuadrat. G, kecepatan gravitasi itu satuannya ini kok kilogram ya. Gravitasi itu satuannya meter per detik kuadrat. M-nya itu L, S-nya itu adalah T kuadrat. Jadi di sini ada jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numbernya ada 6. Total number variabelnya total variabelnya itu ada 6. Kemudian core-nya ada 3. Kita di sini milih ada 3 core-nya, yaitu D, rho, sama G ya, ini ya, X core variabel. Ini jumlahnya 3, sehingga nanti total variabel dikurangi dengan core, total variabel dikurangi dengan core, nanti ketemunya 6 dikurangi 3 sama dengan 3, ada 3. Yang tadi kan 2, contoh soal tadi kan ya. Berarti fungsinya apa di sini? Fungsinya adalah Pi1 sama dengan fungsi dari Pi2 min Pi3 ya. Kemudian untuk menentukan Pi1-nya, maka saudara bisa menggunakan persamaan seperti tadi misalnya. Ini kan intinya kan ada 3, yaitu D, core-nya kan ada D, ada rho, ada G. Terus yang belum masuk yang mana? Ini kan sudah. D-nya kecil ya, dropletnya ya. Berarti yang belum masuk adalah D besar. Sini D. Ini pangkat A, pangkat B, pangkat C misalnya. Berarti nanti di sini 1 sama dengan D, diameternya kan meter. L pangkat 3, densitas. Atau langsung aja, densitas kan kilogram itu massa dibagi dengan meter pangkat 3. L pangkat 3 dipangkatkan dengan B. Kemudian gravitinya itu adalah satunya gravity itu adalah meter per second kuadrat. Berarti L per T kuadrat dipangkatkan C dikalikan dengan D. D-nya ini kan diameter, satuannya kan
Jadi L pangkat A, M per L pangkat 3 pangkat B, L T kuadrat pangkat C dikalikan dengan D. D-nya itu kan meter, berarti L. Sama dengan yang tadi, ininya dinolkan untuk L. Untuk L kita hitung berarti A, 0 sama dengan A, ditambah dengan B. Yuk, sorry, L-nya kan ini, min 3 berarti. A min 3 ditambah dengan C min tambah dengan 1. Karena belum bisa diselesaikan, kita nyari yang M. M itu sama dengan ini B, 0 sama dengan B. Jadi B-nya sama dengan 0. Karena di sini sudah tidak mengandung B, di sini tidak mengandung, sorry, M. Di sini tidak mengandung M juga. Kemudian LM, kemudian T. T-nya sama dengan 0. Ini enggak ada T, ini enggak ada T, ini ada T. Berarti minus 2. Min 2C ya kan? Berarti C-nya adalah 0. C-nya 0, C-nya 0, B-nya ini min 3. Ini min 3B. B-nya 0, C-nya 0. Berarti nanti A-nya itu sama dengan min 1 ya. A-nya itu min 1. Kalau A-nya min 1, berarti nanti jadinya persamaannya adalah P1 sama dengan L dipangkatkan min 1. L kan L pangkat A, A-nya min 1, rho pangkat B, rho pangkat 0, G pangkat C pangkat 0, dikalikan dengan D. D itu adalah L-nya ya. Sehingga nanti untuk P1-nya itu, sorry ini tadi D kan, ini tadi D, sorry. Tinggal untuk P1-nya nanti, untuk P1 itu sama dengan D per L. Jadi sebagai fungsi D, D-nya tadi itu adalah bubble diameter dan juga L. L-nya tadi D kecil ya ini ya. L-nya ini kan D kecil ya. Berarti dia ini sebagai fungsi dari bubble diameter dengan orifice diameter. Kemudian langkah kedua kita mencari nilai P2-nya juga. Untuk P2-nya kita sama dengan tadi, D dipangkatkan D, dikalikan dengan rho, dipangkatkan dengan E, dikalikan dengan G, dipangkatkan dengan F, dikalikan dengan yang belum tadi D sudah, berarti yang belum apa tadi? D sudah, core variabelnya ada, D kecil sudah, rho sama G sudah, berarti surface tensi sekarang, surface tensi. Kalikan dengan surface tensinya. Kemudian sama dengan yang tadi, 1/0 sama dengan D. D-nya itu adalah L pangkat D, dikalikan dengan rho adalah M per L pangkat 3, dipangkatkan dengan E, dikalikan dengan G. G-nya adalah L per Pak meter per detik kuadrat, T kuadrat, dipangkatkan dengan F, dikalikan dengan surface tensinya tadi itu meter L meter pangkat 3 ya. MT per 2. MT per 2 ini. Ini yang surface tensi tadi. Terus kemudian
nyari L di sini ya, nyari L ya. L sama dengan 0 D min 3E min 3E ditambah dengan F. Kemudian nyari L sudah M. M sama dengan 0 sama dengan E plus 1. Ini E-nya sama dengan minus 1. Kemudian MLT, T. T-nya ini 0 juga, nanti sama dengan T itu berarti min 2F. Min 2F. Kemudian di sini ada lagi, sorry, M-nya di sini kan ada, M itu di sini pangkat E, di sini plus 1. Sehingga E sama dengan min 1. Kemudian yang T ini minus 2, minus 2F, minus 2. Berarti nanti F-nya ini sama dengan min 1. Saudara masukkan F dan E ini ke dalam persamaan ini ya. F dan E di persamaan itu nanti ketemu di nilai D. Yaitu 0 sama dengan D min 3E. E-nya min 1 berarti plus 3. Ditambah F1 berarti D-nya ini sama dengan 2 min 2. Nah kalau D-nya min 2, saudara masukkan lagi ke dalam persamaan P2. P2 itu adalah P2 itu sama dengan D pangkat J, berarti D pangkat D. D-nya tadi ada min 2. Berarti D dipangkatkan dengan min 2, dikalikan dengan rho dipangkatkan dengan E. E-nya itu min 1. Kemudian G dipangkatkan dengan F. F-nya min 1. Dikalikan dengan surface tensi. Surface tensinya itu surface tensinya. Sehingga nanti P2 itu sama dengan P2 sama dengan surface tensi dibagi dengan rho dikalikan dengan D kuadrat dikalikan dengan G. Ini untuk P2-nya sama dengan ini. Sederhana aja. Kemudian yang P3. Sekarang kita nyari P3. P3-nya itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G berarti ini. D pangkat G dikalikan dengan rho GH. Dikalikan G dipangkatkan GHI dikalikan dengan yang belum tadi kan viskositas ya. Ini 1 sama dengan D itu L pangkat G. Rho-nya itu adalah M per massa kilogram per meter pangkat 3 dipangkatkan H. Kemudian G gravitasinya itu adalah meter L per T kuadrat, second kuadrat. Berarti T kuadrat dipangkatkan dengan I, dipangkatkan dengan viskositas. Viskositasnya itu adalah massa kilogram per meter detik. LT di sini berarti. Nah, setelah itu nanti saudara cari lagi seperti yang tadi untuk L. Sama dengan 0. Berarti pangkatnya apa? Ini G di atas, G. Kemudian ini ada min 3H, ini kemudian ditambah dengan I, kemudian di sini ada min 1. Belum tadi diselesaikan, kita nyari yang lain, ini ada M setelah L, M sama dengan 0, sama dengan apa? H ditambah dengan 1. Sehingga nanti hanya itu sama dengan min 1. Kemudian LMT
sama dengan 0, ini adalah min 2i min 1. Sehingga nanti I-nya ini sama dengan setengah, minus setengah. Setelah itu saudara bisa P3-nya itu sama dengan dimasukkan ke tadi itu ya, D pangkat G. G-nya ketemunya adalah, oh belum, G-nya berapa ini? Ini dimasukkan, I-nya itu setengah, G-nya sama dengan ini min 4, hanya min 1 plus 3 dikurangi 1, 2 I-nya dikurangi setengah, berarti 1,5. Berarti G-nya minus 3/2, 1,5. Sehingga nanti P3-nya itu sama dengan D pangkat G, D pangkat 3/2 dikalikan dengan rho-nya dipangkatkan H min 1, G-nya dipangkatkan dengan I-nya min setengah, nanti dikalikan dengan viskositas. Atau nanti kalau sudah ditulis itu rho, ini D pangkat G, G-nya itu min 3/2, ini min 3/2 berarti. Berarti rho kuadrat, ini kan jadinya kan rho dibagi dengan densitas, dibagi dengan 3/2, dibandingkan dengan G dipangkatkan dengan setengah. Kalau ininya suku ini dikuadratkan, maka yang atas juga dikuadratkan, P kuadrat dibagi dengan rho kuadrat D pangkat 3 dikalikan dengan gaya gravitasi. Ini adalah P3-nya. Sehingga nanti saudara bisa mencari hubungan P1 sebagai fungsi dari P2 dan P3 gitu ya. Tadi P1-nya ketemunya adalah D per D ya. Kemudian F1-nya, P1-nya tadi ketemunya P2-nya itu surface tensi dikalikan dengan rho D kuadrat G, kemudian sebagai fungsi lagi dari P2-nya, ini P sebagai fungsi dari P2 dan P3 ini. Sebagai fungsi dari P2 dan P3, nanti akan saudara dapat D per D, F G per G sama dengan rho kuadrat dibagi dengan rho kuadrat G pangkat 3 dikalikan dengan G. Ini adalah fungsi dari apa namanya? Analisa dimensi ya, analisa antar dimensi. Baik, ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada nanti saudara ini ada yang tadi. Ya silakan. Yang tadi kan saudara pertama kan menentukan variabelnya apa saja gitu kan ya. Variabelnya apa saja. Ini kan sebagai fungsi. Jadi seandainya saudara bolak-balik nggak ada masalah. Saudara tentukan variabelnya apa saja. Di sini ada bubble diameter, kemudian ada orifice diameter, ada densitas, ada surface tensi, ada viskositas, ada gravitasi. Di soal kan sudah diketahui bahwa kita diminta milih 3 variabel, yaitu D, rho, dan G sebagai core. D, rho, sama G ini sebagai core. Berarti kan yang tidak sebagai fungsi kan nanti ini ya, D, P1, ini P2, ini nanti P3 gitu kan ya. Jadi kan jumlahnya kan
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Core-nya ada 3. Sehingga ini 6 dikurangi 3, jadi ada 3. Lah 3 ini apa? Ada P1, ada P2, ada P3. Nanti P1-nya apa? Saudara masukkan core-nya dulu. Core-nya itu apa? D, rho, sama B. Yang belum masuk apa? D, diameter. P2 juga sama. D, rho, G. Belum masuk apa? Ada surface tensi. P3 sama dengan apa? D, rho dikalikan G dikalikan dengan G lagi ya. Oke, viskositas. Ini kan fungsi saja kan ya. Ini tidak menunjukkan persamaan. Jadi fungsi P1 ini adalah sebagai fungsi dari P2 dan sebagai fungsi dari P3. Tidak apa-apa kan nanti kan fungsi surface tensi itu juga sebagai fungsi dari P1 dan P2. Tidak apa-apa saudara taruh surface tensi ya di P1 tidak apa-apa. Ini kan ya. Kayak apa kemarin Euler number NRE sebagai fungsi dari delta P itu sebagai fungsi dari apa? Dari panjang pipa dan juga sebagai fungsi dari NRE. Kalau nanti itu saudara tukar tempatnya, berarti kan sama aja nanti. Bahwa nanti itu NRE sebagai fungsi dari panjang pipa dan juga tekanan gitu. Keluarnya seperti itu nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, ini tadi yang ada satu yang kinematic similarity itu tadi kan punyanya tangki pengaduk ya. Padahal tadi itu saudara kan tidak dapat. Di sini nanti saudara bisa lihat contohnya, contoh yang paling gampang aja ya. Itu nanti di OTK 1 ada. Saudara kan sudah ngambil OTK 1 juga ya. Jadi di situ ada tangki pengaduk, ada agitator steel up itu kan, geometri dan lain-lain. Itu aplikasinya ke situ nanti. Aplikasinya di waktu apa itu namanya? Waktu pengadukan itu. Jadi saya rasa untuk soalnya tidak perlu dibahas untuk saat ini ya. Baik, ini saya jam 1 juga ada rapat. Mungkin saya sedikit share untuk yang ini ya. Untuk apa namanya? Kemarin kuis 1 kalau nggak salah. Bentar saya carikan. Ini nanti materinya sampai di betul. Ini yang soal dulu saudara saya lihat itu banyak yang salah ya. Ini kalau mungkin pembahasannya bisa seperti ini ya. Jadi dulu kan ada soal berat
ditimbang di udara berapa, berat ditimbang di massa ya, bukan berat. Massa ditimbang, karena kalau berat itu kan satuannya kan Newton. Karena sudah dikalikan dengan gravitasinya, percepatannya. Jadi di soal itu suatu benda ditimbang di udara masanya sekian kilogram, kemudian ditimbang di air masanya sekian kilogram. Berarti kalau gitu saudara gaya yang bekerja itu adalah gaya apung, yaitu buoyancy force ini, di mana buoyancy force ini adalah volumenya, volume bendanya dikalikan dengan rho, fluida dikalikan dengan gravitasi, kemudian gaya beratnya itu adalah massa dikalikan gravitasi ke arah ke bawah, kemudian gaya tarik tali yang diukur dari defleksi spring, atau ini ya, gas ya, itu F-scale atau gaya timbangannya itu adalah massa scale-nya dikalikan dengan gravitasi, di mana M-scale itu adalah massa atau sebagai gaya dari pembacaan pada timbangan. Dulu seperti itu, kemudian nanti saudara tinggal jumlahkan sigma F itu sama dengan F-scale dikalikan dengan F buoyancy ditambah F gravitasi ya. Itu kalau dua sisi timbang harus sama dengan 0. Sehingga Fg-nya itu sama dengan F-scale ditambah dengan Fb ini. Sehingga Fg-nya itu apa? Fg itu adalah M dikalikan G, kemudian scale-nya G dikalikan dengan M scale dibandingkan dengan buoyancy-nya apa? Buoyancy-nya adalah rho F dikalikan dengan V, maka akan menghasilkan M itu adalah M scale ditambah dengan rho fluida dikalikan dengan volumenya. Sehingga M-nya itu M udara ditambah dengan rho udara dikalikan V, kemudian yang di air M air tambah rho kalikan V, di mana M udara itu adalah massa atau gaya dari pembacaan timbangan di udara, M air sama dengan massa atau sama dengan gaya dari pembacaan timbangan di dalam air. Nanti saudara volume bendanya V sama dengan M udara min M air dikurangi rho air min rho udara, sehingga nanti ketemu rho uang logamnya itu massa per volume. Catatan di sini densitas udara dan air ditentukan pada tekanan 1 atm dan suhu 30, udara dianggap sebagai gas ideal. Rho udaranya bisa menggunakan PM per RT atau saudara bisa menggunakan data yang ada di appendix A33. Mohon maaf Pak, share screen-nya belum muncul. Hah? Belum muncul? Iya. Belum kok gak bilang dari tadi, saya sudah selesai. Ini soal yang dulu saya lihat salah semua ini, hampir betul. Jadi suatu benda dulu kan ada ditimbang di udara beratnya sekian, ditimbang di apa itu namanya, ditimbang di air beratnya sekian, gitu kan ya. Ini data nampak belum screen-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, itu seperti itu. Jadi nanti di situ ada beberapa gaya yang bekerja, yaitu ada gaya apung, ada gaya F-scale karena timbangan, kemudian gaya tarik tali yang diukur dari defleksi spring kan ini F-scale ya. Kemudian gaya beratnya itu adalah gaya gravitasi, massa dikalikan gravitasi. Di mana M-scale atau massa M ini merupakan massa sebagai gaya dari pembacaan pada timbangan. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda diam itu sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Sehingga F-scale tambah FB tambah FG sama dengan 0. FG-nya sama dengan, mohon maaf, ini harusnya tandanya negatif. Karena tadi kan arahnya kan F-scale sama FB kan ke arah atas, positif. Kemudian yang FG itu ke bawah. Sehingga F sigma F gaya itu adalah F scale tambah FB min FG. Harusnya seperti itu. Ini min FG sama dengan 0. Sehingga kalau FG-nya dipindah ke ruas satunya, maka FG itu sama dengan F scale ditambah dengan FB, buoyancy. FG-nya tadi kan M dikalikan dengan G. F scale-nya itu adalah M scale dikalikan dengan G. Kemudian buoyancy-nya rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan volume. Sehingga nanti ketemunya M itu M scale plus rho FB
M itu sama dengan M udara tambah rho udara V, atau M sama dengan M air tambah air dikalikan dengan V. Di mana M udara itu massa atau gaya dari pembacaan timbangan di udara, M air sama dengan massa sama dengan gaya dari pembacaan timbangan di air, sehingga nanti saudara bisa volume benda ruang itu sama dengan apa? M udara min M air dibagi dengan rho air min rho udara, sehingga densitas logamnya itu sama dengan M per V. Nanti ketemu. Nah, untuk catatan densitas udara dan air ditentukan pada tekanan 1 atm, sehingga udara dianggap sebagai gas ideal. Rho udaranya saudara cari dari ini, PME per RT, atau saudara bisa menggunakan apendik A3 ya, untuk mencari densitas udara. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk materi kuisnya nanti. Untuk materi EAS-nya nanti akan kami beritahu, nanti saya diskusikan dengan Prof. Sugeng dahulu. Berarti kuis terakhir itu tentang momentum ya? Iya, Pak. Momentum mikroskopik belum ya kemarin ya? Bentar, saya cek dulu ya. Saya kemarin kuis transfer momentum, kuisnya kemarin itu sampai dengan makroskopik balan, mass, energi, dan momentum, dan flow measurement. Berarti yang belum kan tinggal mikroskopik itu ya. Mikroskopik sama yang analisa dimensi hari ini. Nanti saya diskusikan dengan Prof. Sugeng lagi lah untuk soalnya seperti apa ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak perhatiannya selama ini. Mohon maaf jika saya menjelaskannya terlalu cepat atau gimana. Semoga nanti kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu dengan periode-periode selanjutnya. Dan semoga pandemi ini juga bisa segera berakhir sehingga nanti kita bisa kuliah offline ya di kampus teknik kimia. Karena beberapa dari teman-teman mungkin belum pernah ke teknik kimia ya. Karena saya lihat ada yang dari Aceh, ada yang dari mana itu UNS, ada yang dari Poltek Gas, gitu-gitu ya. Baik teman-teman, mungkin nanti untuk materinya akan saya sampaikan, saya diskusikan dengan Prof. Sugeng. Hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan, dan semoga nanti pandemi ini bisa segera berakhir. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang.